Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Saya yakin dan percaya sukacita tetap ada dalam hati kita masing-masing. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk ibadah pada minggu hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa hadir melawat kami di rumah kami masing-masing, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Untuk itu ya Tuhan, berikan kesempatan kami untuk menikmati ibadah minggu hari ini bersama keluarga dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ingin memuji Engkau, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin bersukacita bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, sukacita boleh ada di dalam hati kita. Meskipun kondisi kita, keadaan kita masih belum membaik, tetapi hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita mengungkapkan sukacita kita dengan mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Boleh senantiasa menyertai kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena dalam keadaan apapun Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Hatiku percaya. Haleluya. Mari kita nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Keselamatan
Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan sudah begitu setia pada kita, apakah kita mau setia pada Tuhan? Untuk itu, mari kita nyatakan iman kita dan katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun keadaan kita apapun, tetap kita mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Pakailah hidupku sesuai dengan rencanamu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita akan bawa hati kita, hidup kita untuk mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita akan nyatakan, persiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Jiwaku haus, haus akan kasih. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta
katakan jiwaku haus. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Haleluya. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah hati ini, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan kubukit di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku setia, setia selamanya. Sekali katakan jiwaku haus. Aku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan kubukit di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Inilah pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami dikuatkan melalui pujian yang kami naikkan hari ini. Dan kami juga berharap Tuhan berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan. Karena bukan dengan bibir kami saja, tetapi dengan segenap hati kami ingin menyenangkan hati-Mu. Saatnya Engkau perdengarkan suara-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan menguatkan kami, memulihkan kami, menegur kami, mendewasakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang ada di rumah maupun yang dalam keadaan apapun. Biar Tuhan berbicara dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh pemberitaan firman dari awal pertengahan sampai selesai kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami Maria air zaman yang mau duduk dia mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah walaupun masih di rumah. Marilah kita tetap fokus, kita tetap cinta Tuhan, kita tetap semangat melayani Tuhan, kita tetap semangat beribadah ya. Karena situasi kondisi masih seperti ini, tapi semangat kita ya,
tidak boleh lemah. Sukacita kita tidak boleh lemah, tidak boleh dikalahkan dengan kondisi dan situasi kita. Ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kita tetap bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ya, karena sukacita itu bukan dari situasi kondisi kita, tapi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang membuat kita semangat, yang membuat kita bersukacita, yang membuat kita ada damai sejahtera. Kita tidak pernah lemah. Ya, karena menghadapi berbagai masalah, kita tidak boleh lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini juga kita akan belajar tentang bersukacitalah di dalam Tuhan. Ini ada di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Salah satu buah Roh Kudus. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Bapak Ibu yang Tuhan, nah, salah satunya akan kita pelajari pagi hari ini adalah bersukacita. Sukacita itu mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Ya, Bapak Ibu, sukacita itu mudah dikatakan, tapi sulit untuk kita lakukan. Sama seperti mengucap syukur, mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu yang Tuhan, tapi bersama dengan Roh Kudus kita akan dimampukan. Saya percaya Bapak Ibu akan dimampukan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya, kita akan diberi kekuatan untuk kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Mengapa? Ya, saudara, mengapa bersukacita itu penting dalam kehidupan orang Kristen? Pertanyaan buat kita. Ya, mengapa bersukacita itu penting dalam kehidupan orang Kristen? Yang pertama, kita melihat bersukacita baik bagi kehidupan rohani kita. Bersukacita baik dalam kehidupan rohani kita. Kita coba baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi dalam situasi apapun juga kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bisa bersukacita ketika situasi kita tidak enak, kondisi kita tidak enak, kondisi kita sakit, situasi kita tidak menguntungkan kita. Bisakah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Atau kita bersungut-sungut? Atau kita mengeluh? Atau kita kecewa kepada Tuhan? Ketika situasinya, ketika kondisinya tidak menguntungkan kita. Tapi ketika situasinya aman-aman saja, semua sehat-sehat saja, semua lancar-lancar saja, pasti saya percaya Bapak Ibu bisa bersukacita. Kita akan berkata, amin, puji Tuhan. Ya saudara, tapi ketika situasi dan kondisi kita tidak menguntungkan kita, tidak berdamai dengan kita, bisakah kita bersukacita di dalam Tuhan? Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita belajar. Karena bersukacita itu baik bagi kerohanian kita. Ya, kita harus tetap bersukacita. Sukacita itu berkaitan erat dengan kepuasan yang mendorong kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Ketika kita punya sukacita dari Tuhan, itu akan mendorong kita menolong orang lain. Itu akan membuat kita menolong orang lain, mengasihi orang lain. Ketika sukacita itu berasal dari Tuhan, bukan melihat situasi kondisi lagi, tapi kita melihat ada kekuatan Allah yang mengalir di depan kita. Ada kekuatan Allah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain, untuk menolong orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan dari Tuhan, kita nggak bisa bersukacita dan kita tidak bisa menolong orang lain. Saudara, kita mengaku pelayan Tuhan, saudara, tapi kita tidak pernah menolong orang lain, tidak pernah mengasihi orang lain, karena kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk melakukan menolong orang lain, untuk mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan, sukacita juga meningkatkan sistem kekebalan rohani kita. Ya, jadi karena dikatakan sukacita itu baik bagi kerohanian kita, dan dikatakan juga sukacita juga meningkatkan sistem kekebalan rohani kita, dan membuat kita kebal terhadap godaan-godaan iblis, seperti halnya hal-hal yang negatif, yang tidak berkenan bagi Tuhan, dosa. Ada kepahitan, ada iri hati, kemarahan. Tapi ketika kita punya roh sukacita,
yang dari Tuhan Yesus itu, maka roh-roh yang dari iblis itu, roh kepahitan kita bisa hilang, roh kepahitan kita bisa dihilangkan, roh iri hati kita bisa dihilangkan, roh kemarahan kita bisa dihilangkan, karena kita punya roh sukacita yang lebih besar daripada roh-roh kepahitan itu. Kita punya sistem kekebalan, ada vaksin Roh Kudus yang memaksin kita. Dan roh kita, rohani kita dikebalkan dengan godaan-godaan iblis, godaan-godaan yang melawan kita. Godaan-godaan negatif yang akan menjatuhkan kita. Ada dosa yang ingin menjatuhkan kita. Ada kepahitan, ada iri hati, ada kemarahan, ada kebencian, ada kekecewaan yang menyerang kita. Tapi ketika kita punya roh sukacita itu membuat kita kebal dengan godaan-godaan itu. Kita tidak lagi menjadi orang yang pemarah. Kita tidak lagi menjadi orang yang iri hati. Kita tidak lagi menjadi orang yang suka kecewa. Kita tidak lagi menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Tapi kita memiliki roh sukacita, roh yang suka bersyukur, roh yang murah hati. Ya, ada kasih dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada roh sukacita dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang membuat kita sukacita. Karena bukan situasi kondisi kita lagi yang kita ikuti, tapi kekuatan Roh Kudus yang membuat kita bersukacita, mengasihi orang lain, menolong orang lain seperti Tuhan Yesus sudah menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, itu yang pertama. Mengapa bersukacita itu penting dalam kehidupan orang Kristen? Karena bersukacita itu baik bagi kerohanian kita. Maka dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sampai berulang-ulang, berulang dikatakan. Di ayat lain dikatakan juga bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Ada beberapa kali dalam katakan oleh Paulus, bersukacitalah. Bapak Ibu Tuhan, karena itu akan membuat kita kebal dari godaan-godaan iblis. Ya, itu membuat kita kebal dari serangan-serangan iblis. Kita sudah divaksin oleh Roh Kudus, ya, membuat kita kebal dari dosa. Karena ada Roh Kudus yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang kedua, mengapa bersukacita itu penting dalam kehidupan orang Kristen? Yang kedua dikatakan bersukacita itu baik bagi kehidupan sosial kita. Ya, ada pepatah mengatakan, tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah maka kamu akan menangis. Demikian juga sebuah pepatah yang artinya mereka yang murung muka akan dijauhi. Ya, jadi kalau ada orang yang murung mukanya, mengecewa, menakutkan, pasti dia akan dijauhi teman-temannya. Gak ada orang yang suka berteman dengan kita. Ketika kita mukanya murung, ketika kita tidak punya sukacita, tidak punya kemurahan hati, ketika teman-teman kita mau datang, pasti mereka akan menjauhi kita. Enggak, jangan sama dia. Oh, enggak, orangnya kaku, enggak bisa diajak berteman, enggak ada diajak berkomunikasi, kaku orangnya. Maunya menang sendiri, egoisnya tinggi. Wah, kita pasti, ya, Bapak Ibu. Tapi ketika kita bersukacita dari Tuhan Yesus, bersukacita itu baik bagi kehidupan sosial kita, baik buat berteman dengan siapapun juga, karena kita punya sukacita. Kita bisa berteman dengan siapa saja, ya, baik itu di rumah dengan keluarga kita, baik itu dengan tetangga kita, teman tetangga rumah, baik sekantor, teman di kantor, dimanapun kita berada, kita bisa berteman karena kita orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Tapi kalau kita orang yang murung, bukannya sadis, ya, tidak pernah ketawa dengan orang, tidak pernah menyapa orang, Bapak Ibu Tuhan, jangan harap kita bisa hidup sosial kita diterima oleh masyarakat. Kita anak-anak Tuhan, kita menjadi contoh, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Firman Tuhan katakan, kamulah terang dunia. Kita adalah terang dunia, garam dunia. Kita harus menerangi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Kita harus menjadi orang yang murah hati di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang. Kita bisa mengasihi semua orang, siapapun mereka. Apalagi sekarang ini, ya,
Bapak Ibu, banyak teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan dari kita, membutuhkan uluran-uluran tangan dari kita, mengasihi mereka semua. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Hal ini membuktikan kalau kita, roh sukacita itu bisa menularkan hal positif pada orang lain. Roh sukacitanya dari Tuhan bisa menularkan hal-hal yang positif kepada orang lain. Bisa menyembuhkan orang lain, bisa menguatkan orang lain, bisa membuat semangat orang lain, bisa membuat orang lain bangkit karena kita punya roh sukacita. Wah, berteman dengan dia enak, ngomongnya enak, gak pernah nyelekit, gak pernah menyakitkan, tapi yang ada menyemangati, membuat sukacita, yang ada perkataannya membangun kita semua. Bisa buat berteman buat siapa saja, semua golongan mau berteman dengan kita. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita belajar di dalam Tuhan Kristus. Kita harus menjadi saksi, menjadi pelaku firman. Bersukacita itu mengasihi semua orang, bisa mengasihi, menolong semua orang, ya, supaya kita menjadi teladan buat banyak orang. Kita menjadi contoh buat banyak orang. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, ya. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, jadilah teladan walaupun kita masih muda, tapi kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kekudusan kita. Kita harus menjadi teladan buat semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang ketiga dikatakan, mengapa kita harus bersukacita penting bagi dalam kehidupan orang Kristen. Yang ketiga dikatakan bersukacita itu secara medis baik bagi kesehatan. Oh, Saudara sekalian, tadi ada bersukacita itu baik buat kerohanian kita, bersukacita itu baik untuk sosialisasi kita sama teman-teman, ya, karena membuat roh yang positif kepada teman-teman. Roh sukacita itu membuat teman-teman kita dibangunkan, dibangkitkan, disemangati karena kita punya roh sukacita yang luar biasa. Yang ketiga, roh sukacita itu secara medis baik bagi kesehatan, ya. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah memadamkan tulang. Ya, ayat ini juga dipakai oleh para dokter, saudara. Para dokter memakai ayat ini, saudara. Kita harus semangat, bersukacita. Ya, ketika ada orang sakit, yang satu lemah, imunnya turun, yang satu imunnya naik. Kenapa? Ini cepat sembuh dan ini enggak sembuh-sembuh. Karena yang ini bersukacita, yang ini semangat, ingin sembuh, yang ini lemah. Aduh, aku kepriwe, aduh aku jangan mangan, aduh aku enggak suka ini, aku enggak suka ini, aku enggak bisa begini, aku lemah. Tapi yang aku mau sembuh, aku mau begini, aku mau sini, aku mau, semangatnya luar biasa, cepat sembuh. Hati yang gembira, obat yang manjur. Ketika saudara dan saya mempunyai roh sukacita, saudara, kerohanian kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, Paulus katakan walaupun tubuh jasmani kita semakin merosot, tapi iman kita nggak boleh merosot. Ya, saudara kasih Tuhan, sukacita itu bisa lenyapkan perasaan stres di dalam pikiran kita. Banyak orang-orang hari ini stres menghadapi virus corona. Kita semua stres menghadapi penyakit virus yang kita tidak bisa lihat virus itu, tapi tahu-tahu nempel dalam tubuh kita. Tahu-tahu kita kena penyakit, tahu-tahu kita dites positif. Bapak Ibu, banyak orang stres, nggak berani keluar rumah, nggak berani kemana-mana, stres, membuat pikiran kita stres. Ya, tapi ketika kita bersukacita dimanapun kita berada, kita punya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah bersukacita. Di rumah pun kita bersukacita, bekerja pun kita bersukacita. Kita nggak perlu takut, ada sukacita Allah yang melindungi kita, ya, yang melindungi kita. Karena survei membuktikan orang yang bersukacita akan lebih cepat sembuh dibandingkan orang yang stres. Orang yang bersukacita akan lebih, ya, ketika tes positif, ya, dan yang satu lagi tes positif, yang satu stres, yang satu bersukacita. Nggak apa-apa, aku sehat, aku pasti sembuh, aku pasti sehat. Yang satu cepat sembuh, yang satu stres, nggak bisa sembuh-sembuh. Yang satu tertekan, yang tak punya harapan. Akhirnya yang nggak sembuh-sembuhan, jadilah seperti imanmu. Tapi yang satu lagi disembuhkan, bisa sembuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama.
Jadi mengapa sukacita itu penting dalam kehidupan kita? Saudara, mengapa sukacita itu penting dalam kehidupan kita anak Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan, menekankan kepada kita hal yang sering kali kita dengar. Ada kasih, ada sukacita, ada mengucap syukur, ada kemurahan hati, tapi kita tidak pernah melakukan. Banyak kali kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan. Kita nggak mampu melakukan. Mari sore pagi hari ini kita belajar, kita minta sama Tuhan kemampuan kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukan saya. Berikan saya roh sukacita. Roh sukacita itu tidak melihat situasi kondisi lagi, tapi dimanapun kapanpun kita berada tetap bersukacita. Ya, supaya imun kita naik. Imun kita naik, ada imun, ada iman, maka kita akan aman. Ya, ketika imun kita naik, kita punya iman, maka kita jadi aman. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Jadi sukacita itu penting dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, karena sukacita itu penting dalam kerohanian kita, penting untuk kerohanian kita. Rohani kita bisa kebal dari dosa, godaan-godaan dosa yang seringkali ingin menggoda kita. Sukacita itu membuat kita kebal dari dosa. Ya, kita tidak lagi gampang jatuh dosa. Walaupun kita kadang-kadang ingin berbuat dosa. Aduh Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kita. Ada roh sukacita. Tidak bukan lagi kita akan Tuhan menolong kita, melindungi kita. Ya. Yang kedua, sukacita baik bagi kehidupan sosial kita. Kita bisa bersosialisasi dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, mengasihi siapa saja, mencintai siapa saja. Mengasihi bukan mencintai secara fisik juga ya, tapi dengan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, kasih agape yang Tuhan berikan kepada kita, bukan kasih eros lagi, tapi kasih agape yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita itu secara medis baik bagi kesehatan kita. Ada rohani, ada jasmani. Kita juga masih hidup di dalam jasmani kita. Kita perlu berolahraga. Kita perlu olahraga. Kita perlu berjemur. Kita perlu protokol kesehatan. Kita perlu mentaati protokol kesehatan. Cuci tangan, kebersihan. Ya, saudara, pakai masker. Jauhi kerumunan. Kita harus pakai itu semua supaya kita tetap sehat. Kita tetap menjalani dalam kesehatan kita mau berumur, ya, semangat, bersukacita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan, jadi mari kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan katakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Satu keputusan dalam kehidupan kita. Ya, bersukacita itu keputusan di dalam hati kita. Tidak lagi lihat situasi kondisi lagi, tapi keputusan kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, dan dikatakan namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, jadi kita bersukacita karena nama kita sudah terdaftar di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sayang, nama Bapak Ibu dan Saudara saya sudah terdaftar di surga. Ketika kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan yang Tuhan berikan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang suka ngomel, bersungut-sungut, tidak lagi menjadi orang yang suka marah-marah, kecewa, ya. Tapi kita punya roh sukacita yang dari surgawi, yang membuat semua orang baik kepada kita, mau berteman dengan kita, mau kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa karena nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan, ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus selalu berdoa dengan sukacita. Ya, mendoakan kita saling mendoakan. Walaupun kita nggak bertemu di dalam gereja, belum bertemu dalam gereja, tapi kita saling bertemu di dalam doa. Ada orang mengatakan jauh di mata, dekat di dalam doa. Kita saling mendoakan, ya. Kita saling mendoakan di dalam Tuhan. Kita bertemu di dalam doa dan nama Tuhan dipermuliakan. Kekuatan Allah bersama-sama dengan saudara dan saya, bersama-sama ketika kita saling mendoakan, kita saling dikuatkan di dalam doa-doa kita bertemu. Ada pertemuan di udara, yaitu pertemuan doa-doa kita yang luar biasa. Tuhan dengar pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami, ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memakai kami para hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau. Walaupun kami belum boleh bertemu Tuhan, kami percaya kami sudah bertemu di dalam roh kami. Satukan hati kami, satukan roh kami, untuk kami bertemu di dalam doa, untuk kami tetap semangat beribadah. Walaupun kami beribadah dalam rumah-rumah kami sendiri Tuhan, rumah tangga kami tetap bersatu hati, tetap bergandeng tangan, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati Tuhan satu dengan yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mengingatkan kami, menegur kami, untuk kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Untuk kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun situasi kondisi kami, ajar kami, mampukan kami, untuk kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itulah yang Engkau mau dalam Tuhan kami. Dan kami boleh menemukan kekuatan rohani kami. Kami boleh berteman dengan siapa saja ketika kami menjadi orang-orang bersuka cita. Roh kami boleh bermurah hati Tuhan, menolong siapa saja, menolong semua orang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kesehatan jasmani kami pun dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan dengan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surga untuk ibadah pagi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah pada pagi ini, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Biarlah kami tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan Yesus. Engkau mau memimpin negara kami Tuhan. Engkau sendiri yang ada bersama-sama dengan pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat marifat surgawi. Engkau yang memberikan keputusan-keputusan semua berasal dari Engkau Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni bangsa negara kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kami semua Tuhan, supaya kami terus berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang menghibur ketika teman-teman kami, saudara kami di Indonesia ini boleh tertimpa masalah, problema Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan Tuhan, supaya bangsa negara kami boleh dibebaskan, boleh dikuatkan Tuhan ketika kami menghadapi berbagai masalah Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus memimpin semua Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan punya maksud dan rencana indah untuk bangsa kami, negara kami Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati kami semua. Berkati Tuhan Yesus bangsa negara kami, pemerintahan negara kami Tuhan Yesus. Supaya nama Tuhan dari pemerintah yang paling tinggi sampai yang terendah Tuhan, Engkau akan memberkati, memberikan hikmat marifat, persatukan hati mereka, roh mereka Tuhan. Mereka boleh bekerja sama. Mereka boleh saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, dan saling menghargai mereka Tuhan, satu dengan yang lain Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat itu yang masih sekolah. Tuhan memberkati sekolah mereka Tuhan, yang kuliah Tuhan berkati perkuliahan mereka Tuhan, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka, yang berdagang Tuhan berkati perdagangan mereka Tuhan, yang bertani Tuhan berkati pertanian mereka, yang berternak Tuhan berkati peternakan, apapun usaha mereka Tuhan yang memberkati mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa kalau ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang isoman Tuhan Yesus, di rumah sakit, yang sedang di rumah Tuhan Yesus, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka penghiburan, sukacita Allah menyertai mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan, mereka memiliki kesembuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan masih berlaku untuk mereka, kekuatan Allah berlaku untuk mereka semua Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surga. Kami semua Tuhan yang ada di dalam gereja ini Tuhan, satukan hati kami, satukan roh kami, seluruh jemaat Tuhan, tetap bersatu hati, tetap bersatu Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan. Satukan roh kami, untuk kami bertemu di dalam doa setiap hari Tuhan. Setiap hari kami boleh bertemu di dalam doa-doa kami. Oh Tuhan, memanjatkan doa bersama-sama. Kami saling mendoakan, kami saling mengasihi di dalam doa, kami saling menguatkan di dalam doa Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa Surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami semua, seluruh jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati seluruh keluarga-keluarga kami, anak istri kami, suami kami, orang tua kami, saudara kami, menantu kami, cucu kami, semua diberkati Tuhan, supaya keluarga kami semakin cinta Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surga, terima kasih.
Untuk pagi yang ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara Tuhan, marilah angkat tangan kita. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus.